berarti dibagi 100 atau 0,1 meter. Yang ditanyakan dalam soal adalah berapakah nilai B atau besar induksi magnetik di titik P, atau saya tulis dengan BP. Yang ditanyakan bukan hanya besarnya ya, tapi arahnya juga. Kemana arahnya? Dari sini kita bisa melihat bahwa kawat yang dimaksud dalam soal nomor 1 adalah kawat lurus panjang tak berhingga. Untuk kawat lurus panjang tak berhingga, kita bisa menggunakan persamaan B sama dengan mu 0 dikali I dibagi 2pi dikalikan A, di mana A tersebut adalah jarak titik tersebut. Nah, kita masukkan mu 0, masih ingat nilai mu 0? Mu 0 itu bernilai 4V dikali 10 pangkat min 7. 10 pangkat minus 7 Tesla meter per ampere. Itu satuan dari mu 0. Kemudian arusnya diketahui dari soal tadi bernilai 10 ampere. Kemudian dibagi 2pi dikali A-nya berapa? 0,1 atau 10 pangkat negatif 1. 4pi dibagi 2pi sama dengan 2. Nah, ini kan sudah naik nih, 2. Jawabannya sudah kelihatan, 2 dikali 10 pangkat, ini naik ke atas, jadi 10 pangkat positif 1 dikali 10 pangkat positif 1 berarti pangkatnya ditambahkan 2, minus 7 ditambah 2 berarti negatif 5. Nah, jadi B-nya atau induksi magnetik di titik P bernilai, BP-nya bernilai 2 kali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Nah, bagaimana cara menentukan arahnya? Untuk menentukan arahnya kita perhatikan. Arah induksi magnet dapat ditentukan dengan kaidah genggaman tangan kanan, di mana ibu jari menunjukkan arah arus listrik, sedangkan genggaman jari-jari kanan, ya jari-jari tangan kanan itu menunjukkan arah induksi magnet. Arus listrik berarah dari timur ke barat. Dari soal ya, arus listrik berarah dari timur ke barat. Aku anggap seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah titik P yang berada di bawah kawat akan berapa nilainya? Maksudnya arahnya kemana titik P yang berada di bawah kawat tersebut? Kita bisa tahu ketika ketika yang kita lihat di sini adalah titik P yang letaknya di bawah kawat, maka induksi magnetiknya ya jelas, kita lihat arah genggaman tangan yang paling bawah itu ke selatan. Jadi arah induksi magnetiknya ke selatan. Jadi jawabannya adalah untuk nomor 2, kawat penghantar berbentuk lingkaran dengan jari-jari 8 cm dan terdiri atas 20 lilitan yang dialiri arus listrik sebesar 10 ampere. Tentukan besar induksi magnet di pusat lingkaran dan di titik yang terletak pada garis sumbu dan berjarak 6 cm dari pusat lingkaran. Oke, dari sini kita bisa mengetahui beberapa variabel atau besaran yang diketahui dari soal. Dari soal kita dapat bahwa jari-jari lingkaran, kawat yang dibentuk lingkaran ini bernilai 8 cm. Kalau kita jadikan meter, nilainya adalah 8 dikali 10 pangkat negatif 2 meter. Kemudian di situ jadi ketahui juga bahwa ada sebuah titik yang terletak pada garis sumbu dan berjarak 6 cm dari pusat lingkaran. Ini boleh kita tulis dengan X. Kita misalkan dengan X, di mana X bernilai 6 cm, atau ketika kita konversi ke meter, nilainya adalah 6 dikali 10 pangkat negatif 2 meter. Seperti itu. Dari soal juga kita ketahui bahwa jumlah lilitan kawat jumlahnya adalah 20 lilitan. Kemudian apalagi yang diketahui? Ya, arus listrik. Arus listrik dari soal bernilai 10 ampere. Apalagi yang belum? Ya, mu 0. Kalau mu 0 tidak diketahui dalam soal, kita harus hafal di luar kepala. Mu 0 nilainya adalah 4 dikali 10 pangkat negatif 7, satuannya Weber per ampere meter. Oke, sekarang kita
bisa ngelihat pertanyaan yang ditanyakan dari soal ini. Yang pertama adalah besar induksi magnet di pusat lingkaran. Jadi pertanyaan yang A itu adalah besar induksi magnet di pusat lingkaran. Untuk mencari induksi magnet yang ada di pusat lingkaran, bisa kita gunakan persamaan B sama dengan mu 0 dikali I dikali N dibagi apa? 2A. Mu 0 kita masukin nilainya 4 kali 4pi ya, sorry ini kurang pi. 4pi kali 10 pangkat negatif 7 dikali arusnya 10 ampere, jumlah lilitannya 20 lilitan, dibagi 2 dikali 8 dikali 10 pangkat negatif 2. Hasilnya adalah ya 5. Saya lihat 4pi dibagi 2 itu kan 2pi. Nah, 20 dibagi 8 itu bisa 5, di sini sisanya 2. Benar ya? 20 bagi 8, masing-masing dibagi 4. 20 dibagi 4 kan 5, 8 dibagi 4 2. 2 dibagi 2 1 ya. Berarti 5pi dikali 10 pangkat berapa? Ini kan naik ke atas, jadinya 10 pangkat 3. Minus 7 dikurang 3, ditambah 3 berarti minus 4 Tesla. Itu jawabannya. Sekarang masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu kita mencari induksi magnet di titik yang terletak pada garis sumbu dan berjarak 6 cm dari pusat lingkaran. Kalau ini kita katakan sebagai X-nya, ini titik P, maka di sini sisi miringnya yang kita katakan sebagai R. Nah, sekarang kita cari R-nya dulu. Kenapa? Karena persamaan untuk induksi magnet yang berada pada jarak atau terletak di luar dari lingkaran dan berjarak dan memiliki jarak tertentu dari sumbu lingkarannya, maka kita bisa menggunakan persamaan B sama dengan mu 0 I ya, harusnya huruf besar I dikali N dikali A pangkat 2 dibagi 2 R pangkat 3. Berarti kita cari R-nya dulu. R bisa kita cari dengan menggunakan Pythagoras. Kalau R-nya dianggap sisi miring, berarti yang lain ditambahkan kan, A pangkat 2 ditambah X pangkat 2. Seperti itu. Ya sudah, kita masukkan nilainya. A-nya tadi kita temukan bernilai 8. Ya. 8 pangkat 2 ditambah X-nya bernilai 6. 6 pangkat 2 berarti 10 kan, 100 akar 110. Ini masih 10 cm. Kita jadikan meter, 10 pangkat negatif 1 meter. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan B sama dengan 4pi dikali 10 pangkat negatif 7. Ini agak kecil-kecil nulisnya ya, karena takut nggak cukup. Arusnya 10 ampere, terus jumlah lilitannya 20, dan A-nya atau jari-jarinya 8 dikali 10 pangkat negatif 2 dipangkatkan 2. Seperti ini, pangkat 2 lagi di atas aja 2-nya. Dibagi 2 dikali berapa R-nya tadi? 10 pangkat negatif 1 pangkat 3. Seperti itu. Berarti kita bisa tulis ini habis ya. Berarti 4pi, 8 pangkat 2 berapa? 64. Bla 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 bla, dihitung, hasil akhirnya adalah 2,56 pi dikali 10 pangkat negatif 4 Tesla. Dengan satuan Tesla, jadi besar induksi magnet di titik yang berada pada jarak 6 cm dari pusat lingkaran adalah 2,56 pi dikali 10 pangkat negatif 4 Tesla. Itulah jawabannya. Oke, kita lihat dari soal. Suatu solenoida panjang 2 meter dengan 800 lilitan dan jari-jari 2 cm. Bila solenoida itu dialiri arus sebesar 0,5 ampere, tentukanlah induksi magnet pada ujung solenoida. Diketahui mu 0 sama dengan 4V dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Sekarang kita lihat yang diketahui dalam soal antara lain panjang solenoida 2 meter, kemudian jumlah lilitannya 800 lilitan,
Sorry. Kemudian jari-jari diketahui 2 cm atau kita jadikan meter, 2 dikali 10 pangkat negatif 2 meter. Kemudian bila solenoida itu dialiri arus sebesar, jadi arusnya 0,5 ampere dan mu 0 4pi dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Pertanyaannya adalah induksi magnetnya, B. Nah, untuk induksi magnet atau kuat medan magnet dari solenoida dengan lokasi di ujung solenoid, maka rumusnya adalah mu 0 I dikali N dibagi 2L. Jadi mu 0 nya masukkan 4pi dikali 10 pangkat negatif 7 dikali arusnya 0,5 dikali jumlah lilitannya 800 dibagi 2 dikali 2. Nah, 2 dikali 2 4. 4 dengan 4 sisa 1. Ya, berarti 8 dikali 0,5 itu sama dengan 400. Berarti jawabannya adalah 4pi dikali 10 pangkat negatif 5. Jadi 4pi dikali 10 pangkat negatif 5, satuannya Weber per meter persegi. Itu jawabannya.